Kita lihat juga bagaimana sebuah kontribusi besar yang dilakukan, kerja keras yang diperlihatkan, dan kemudian hasil indah yang dihasilkan. Dari dalam kotak penalti, kaki kiri tidak bisa diantisipasi oleh penjaga gawang dari Filipina, Neil Etheridge. Masih Ricky Kambuaya, masih Ricky Kambuaya, sangat baik dan gol! Alhamdulillah, mencetak gol lewat passing kaki kiri yang sangat manis dan cantik. Oke, laga penting bakal dihadapi Timnas Indonesia kontra Daskal, julukan Timnas Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tinggal beberapa waktu lagi ya nanti ya, dimana pertandingan ini digelar di SU GBK pada Selasa 11 Juni pukul 19.30 WIB. Sebab kemenangan bakal meloloskan Timnas Indonesia ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sementara jika kalah atau imbang, Timnas Indonesia harus menunggu hasil laga Irak versus Vietnam untuk tahu apakah mereka melaju ke babak selanjutnya atau tidak. Meski kalah atau imbang, masih berpeluang membuka jalan Timnas Indonesia ke babak ketiga. Tetap saja pantang bagi Garuda berharap ke laga lain. Skuad asuhan Sintayong wajib menang atas Filipina untuk lolos ke babak selanjutnya. Untuk meraih kemenangan di sini Sintayong praktis bakal menurunkan seluruh pemain terbaiknya. Hal itu termasuk dua pemain yang sebelumnya absen kontra Irak, yaitu JSS dan Calvin Verdong. JSS absen saat Timnas Indonesia melawan Irak karena baru tiba di tanah air pada Rabu 5 Juni 2004 malam WIB. Sementara Calvin Verdong baru memegang paspor Indonesia pada Selasa 4 Juni 2024 malam WIB dan baru tersedia untuk laga melawan Filipina ya malam ini. Lantas formasi apa yang akan digunakan oleh pelatih Sintayong? Di mana Sintayong akan menurunkan formasi 3-4-3. Dalam formasi pola ini, posisi penjaga gawang pasti dipercayakan untuk Hernando Ari. Lanjut ke posisi 3 back sejajar, ada Rizky Ridho dan JSS dan Calvin Verdong. Kemudian Sandriwas bertugas sebagai wingback kanan dan Nathan Jo di sisi sebelahnya. Untuk dua gelandang sentral ada Tom Haye dan Marcelino Ferdinand. Yang terakhir ini untuk pengisi lini depan, yaitu Yakob Sayuri winger kanan dan Rafael Strijk winger kiri dan Ragnar Oratmangun penyerang tengah. Menarik menanti hasil yang didapat Timnas Indonesia di laga kontra Filipina ya. Maka beberapa prediksi untuk pertandingan Timnas Indonesia melawan Filipina nanti di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan formasi 3-4-3. Maka Sintayong di sini dengan mempercayakan untuk posisi kiper yaitu Hernando Ari, kemudian ada center untuk back, sini ada Rizky Ridho, Calvin Verdong dan JSS. Kemudian di sini ada Sandriwas, Tom Haye, Marcelino Ferdinand, Nathan Jo, Yakob Sayuri, Rafael Strijk dan Ragnar Oratmangun. Dan di sini berpotensi sebenarnya ya, saya dan pengamat sepak bola dan pecinta sepak bola tanah air lainnya berharap Sintayong memainkan dengan formasi 4-3-3. Semoga Sintayong memainkan dengan formasi 4-3-3 karena formasi ini 4-3-3 ya sahabat-sahabat Garuda. Ini untuk posisi menyerang, maka akan banyak di lini pertahanan lawan, akan semakin banyak tekanan dari skuad Garuda. Begitupun ketika menyerang bertahan, maka Timnas Indonesia akan diperkuat dengan pemain dengan 6 orang juga. Jadi ketika Timnas Indonesia melakukan serangan itu ada 6 orang, kemudian ada ketika bertahan juga ada 6 orang. Namun entahlah karena formasi ini akan dimainkan oleh pelatih Sintayong dengan 3-4-3 atau tidak nanti. Walaupun sebenarnya kita itu menunggu dengan masih 4-3-3, tetapi kalau Sintayong sudah memainkan dengan 3-4-3 ya terserah pelatih, karena itu adalah kepercayaan pelatih sendiri. Dengan hasil ini ya, Timnas Indonesia berharap bisa lolos ke round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan begitu Timnas Indonesia jika meraih 3 poin dari Filipina, maka Timnas Indonesia sudah positif dengan bertengger di posisi kedua tanpa berharap pada laga lain, yaitu di pertandingan Irak melawan
Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berlangsung nanti malam jam 1 dini hari ya. Jadi kalau Indonesia nanti pada jam 19.30 skuad Garuda harus meraih hasil yang sempurna. Oke, karena sudah ya kondisi saat ini di SU GBK sudah penuh, sudah memeludak dari kedatangan para supporter dari Sabang sampai Merauke. Jadi kita semua akan memberikan dukungan yang terbaik untuk timnas Indonesia. Oke, sampai di sini ya sahabat-sahabat Garuda. Jangan lupa ditulis di kolom komentar tanggapan kalian, dan jangan lupa di like video ini dan di share video ini. Kemudian di subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik tentang sepak bola, khususnya timnas Indonesia. Itulah informasi dari dunia sepak bola spesial hanya untuk Anda dari Grafik Publik Update. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa.